peduli itu membuat hidup kita bermakna. Kita punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup dengan bisa menyalurkan berkat, berbagi kepada orang. Itu buat saya membuat hidup kita benar-benar bermakna. Apa yang kita bisa bagikan, kita bisa salurkan berkat, itu kita lakukan tanpa memaksakan. Betul. Ya. Dan tentunya uang memang harus kita cari ya, karena kalau kita nggak punya biaya untuk bisa melakukan kegiatan filantropi ya susah ya. Jadi dalam bisnis tadi memang harus ada balance antara bisnis dan kegiatan sosial itu. Hi, welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child's Poverty. Saya Becky Tumewu dan saya adalah salah satu dari Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Nah, nih ya, mau bicara tentang apa sih yang dimaksud dengan titel Hope Ambassador itu. Nah, sebenarnya Hope Ambassador ini bukan hanya sebuah titel semata loh, yang buat keren-kerenan gitu. Tapi kami sebagai orang-orang yang menyandang titel Hope Ambassador ini harus dapat memahami dan dapat bertanggung jawab untuk menyebarkan dan membawa harapan bagi anak-anak Indonesia kemanapun kami pergi. Tuh, keren gak? Jadi kalau ditanya ngapain aja Bu Bek gitu ya, Bu Becky ngapain aja sih Hope Ambassador? Yaitu berbagi cerita, berbagi inspirasi, mencoba untuk memberikan pengertian dan juga sosialisasi gitu ya kepada orang-orang yang saya temui di dalam kehidupan keseharian saya, bahwa banyak loh anak-anak Indonesia yang masih membutuhkan kepedulian kita. Nah itu tuh yang saya dan Hope Ambassador lainnya sedang kerjakan bersama dengan Wahana Visi Indonesia. Nah, hari ini di podcastnya Wahana Visi Indonesia kita akan berbincang dengan salah satu Hope Ambassador juga nih. Saya dan ibu keren yang satu ini udah lama deh kenal. Dari awal kayaknya kita berjuang bersama. Kenalnya di mana ya? Kenalnya di Wahana Visi Indonesia juga gitu ya. Karena beliau ini adalah sosok yang sangat menginspirasi untuk saya, idola gitu loh. Beliau adalah seorang istri, ibu dari 4 orang anak, sibuk juga sebagai seorang pengusaha perempuan yang hebat, yang keren. Kemudian dosen juga kan Bu ya, dosen juga. Ih ya ampun, ini semuanya kalau nggak pening kepala pasti pening ya. Tapi kalau ngelihat ibu yang satu ini nggak ada tuh ya ciri-ciri kepeningan gitu, kayaknya selalu cantik, bersahaja. Nah, dan beliau adalah seorang filantropis. Nah, please welcome Ibu Madam Dewi Makes. Terima kasih Becky. Mbak Dewi, aku manggilnya Mbak aja orang muda dong. Begini ya kan. Mbak Dewi apa kabar? Baik, senang sekali ketemu Becky kembali di sini. Kangen ya. Kayaknya kita terpisahkan dengan banyak peristiwa, termasuk peristiwa pandemi. Betul. Ya. Kalau enggak kan kita udah keliling-keliling. Jadi Ibu Dewi Makes ini seorang perempuan pengusaha dan juga hobi traveling. Pokoknya usahanya cocok deh sama hobinya gitu ya Dewi ya. Betul banget. Tapi kita itu sebagai bagian dari Wahana Visi Indonesia ya, Hope Ambassador juga senang bisa traveling selalu ya Bu ya. Betul banget ya. Nah travelingnya beda ya. Travelingnya beda. Kalau bersama dengan Wahana Visi Indonesia, travelingnya itu disebut dengan #volunteerism. Jadi sambil volunteer ya kita juga bisa menikmati tourism di berbagai daerah, di daerah layanannya WVI. Nah Bu Dewi, ini nih luar biasa sih apa yang saya sampaikan tadi tentang Ibu Dewi Makes itu memang dari hati saya yang terdalam nih. Kekaguman saya sama Ibu Dewi, dan Ibu Dewi juga yang kayaknya saya banyak mencontoh sebagai role model. Karena kita sama-sama ibu-ibu punya anak gitu ya. Anak perempuan, kalau saya anak perempuan aja, Bu Dewi ada anak lakinya jagoannya. Oke, cerita dulu nih Bu Dewi.
Bu Dewi kan anaknya 4. Ya, anak saya 4. Nih ujian nih, Becky hafal nggak? Hafal dong. Anandita. Betul. Anandita ini bahkan udah kasih cucu. Betul. Cucu 2 ya? 2. Umur berapa sekarang? Umur 5,5 tahun dan 14 bulan. Aduh, Perempuan. perempuan Lucu-lucunya. pasti gemes-gemes ya. Betul. Nah kemudian ada Indira. Betul. Indira si dokter. Udah lagi ngapain dia sekarang, sibuk apa? Indira jadi dia kan lulusan dari Fakultas Kedokteran UI, lalu dia ambil Master of Public Health dari Harvard, dan sekarang sedang menjalani spesialisasi jantung di UI. Oh wow, gila. Masyarakat ayo tepuk tangan. Masyarakat di studio. Nah yang ketiga nih ada Nadia. Ya, nah Nadia nih yang ngikutin ayahnya ya. Betul. Di bidang hukum. Betul. Nah dia berprofesi sebagai lawyer. Dia juga lulusan dari UI, lalu lanjut Master of Laws-nya dari New York University. Tuh luar biasa. Nah si kecil nih yang paling pasti waktu itu aduh belum dapat anak laki nih gitu ya bapak sama ibu. Keluarlah Narendra ya. Ya, betul. Oke, Narendra panggilannya Abi. Panggilannya Abi. Apa kabar Abi? Abi juga sudah lulus dari FEB UI, sedang ambil studi Hospitality Management, Master di Switzerland. Oh wow, aduh keren-keren. Nah ini dia nih ya, kalau saya bilang tadi tuh kan sebagai ibu dari 4 orang anak yang luar biasa, gimana sih kemudian tetap menjalankan peran sebagai seorang istri, seorang pengusaha perempuan, tapi juga sempet gitu loh bergabung bersama dengan WVI. Nah, Bu Dewi boleh nggak ceritain dong gimana sih pertama kali mengenal WVI dan pengalaman juga bersama WVI? Baik, saya menjadi Hope Ambassador WVI bersama Becky juga Iya. Kita kan batch pertama Tahun berapa tuh ya 2009. waktu itu? Oh 2009 ya? Ya, 2009. Oh wow. 2009 November ya kalau nggak salah tuh. Iya. Jadi saya bergabung menjadi Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia, dan saya senang sekali bisa bergabung di organisasi tersebut karena WVI adalah organisasi Kristen yang berfokus pada anak dengan fokus pendidikan dan kesehatan yang tanpa membedakan Betul. ras, gender, agama dan suku. Oke, ya itu yang saya suka juga sih Bu. Jadi emang WVI ini lintas ya, lintas agama dan lain-lainnya. Oke, nah kemudian dan mengasihkan ya dengan bergabung WVI karena kita bisa tadi seperti tadi Becky bilang jalan-jalan. Betul. Tetapi jalan-jalannya ini punya tujuan adalah sosial kita ya. Benar. Sebagai bagian dari filantropi. Jadi antara lain kita mengunjungi anak-anak di pedalaman, lalu kita memberikan edukasi di bidang pendidikan, kesehatan. Menarik pokoknya. Menarik ya. Iya, buat saya juga sih. Saya ingat saya udah waktu itu saya jalan sama ibu ke Sumba ya kita ya Bu ya. Ke Sumba, terus itu juga merupakan satu pengalaman yang sungguh sangat luar biasa untuk kita semua ya Bu ya. Betul. Bisa langsung mengenal dan bertemu dengan anak-anak sponsor kita. Kemudian melihat bagaimana juga perkembangan wilayah atau daerah yang dilayani oleh WVI. Nah Bu Dewi, yang saya lihat juga Ibu Dewi itu kan anak 4 nih. Nah Bu Dewi itu dalam beraktivitas bersama dengan WVI itu juga melibatkan anak-anak. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nah ini nih Bu yang juga saya kepengen tahu, Ibu mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial WVI ini. Apa nih hal yang ingin Ibu ajarkan kepada anak-anak? Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa dengan WVI saya udah keliling-keliling nih mulai dari Kalimantan, di Pontianak, Singkawang, Bengkayang, dan Sekadau. Lalu NTT kita ke Sumba, Labuan Bajo, sama Timur Tengah Selatan. Betul. Lalu lanjut Halmahera Utara, Benar. Papua, di Wamena, Sorong, dan juga Asmat.
ya. Jadi karena bergabung dengan Wahana Visi, jadi bisa mencapai daerah-daerah yang remote, yang kalau saya sendiri mungkin tidak bisa mencapainya ke situ. Benar, nggak kepikiran ya, ya Bu, betul. kita ya. Benar. Dan itu kan suatu kebahagiaan karena kita bisa berbagi kepada mereka yang seringkali tertinggal ya, terabaikan. Betul. Jadi dengan kita bergabung Warna Visi, kita bisa mencapai dan kita bisa mendapatkan experience yang berbeda. Itu yang ingin saya tekankan kepada anak-anak saya, makanya mereka juga saya libatkan. Jadi rasa kepedulian terhadap sesama. Jadi prinsip hidup saya diawali dengan ajaran orang tua saya untuk berbagi. Jadi sejak menikah saya menerapkan bahwa saya akan mengajarkan kepada anak-anak untuk meneruskan prinsip berbagi. Nah, peduli kepada orang-orang yang tidak mendapat keberuntungan. Itu yang utama. Jadi dengan keterlibatan saya di Wahana Visi, tentunya saya juga ingin melibatkan keluarga saya dan anak-anak mau ikut melaksanakannya. Mbak Dewi inget nggak waktu pertama kali gitu ya, Mbak Dewi ajak anak-anak, gimana reaksi mereka? Waktu itu Mbak Dewi inget pertama kali ngajak kemana, Mbak? Karena sebelumnya saya dulu, yang pergi, terus kan habis itu banyak cerita-cerita. Jadi mereka sudah punya gambaran gitu ya. Mereka punya gambaran, jadi tahu bahwa kalau pergi sama mama, sama Wahana Visi, begitu loh keadaannya. Mereka saya ajaknya langsung ke Papua waktu itu. Jadi yang susah banget perjalanannya kan? Dan challenge sekali buat mereka. Dan mereka mau. Jadi saya dengan senang hati untuk mengajak mereka dan mereka sangat impress sangat senang, berkesan sekali. Karena benar-benar ketemu dengan anak-anak sponsor melihat bagaimana mereka hidup di sana. Betul. Dan mereka menjalani kegiatan-kegiatannya tuh dengan sangat sukacita. Dan kita sebagai orang tua tentu senang melihat ini gitu ya. Benar, Mbak Dewi betul ya. sekali, karena tersampaikan apa yang saya inginkan ya. Benar. Nah, Mbak Dewi, berarti apa nih nilai-nilai value yang buat Mbak Dewi itu sangat penting untuk Mbak Dewi wariskan kepada anak-anak? Sebetulnya saya punya satu nilai hidup saya yang ingin saya berikan kepada anak-anak, integritas ya. Dengan kita mempunyai integritas, maka apa yang kita lakukan itu sesuai dengan hal yang benar dan baik dan benar ya. Buat saya integritas itu mencakup pada kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, serta kerja keras. Nah, dalam konteks kita ini kita bicara tentang kepedulian. Jadi seperti tadi prinsip berbagi, prinsip peduli, sehingga kita mempunyai empati yang besar ya. Jadi peduli kepada orang dengan apa yang memang kita punya ya. Jadi juga kita tidak memaksakan kalau memang kita tidak mampu untuk memberikan kepada orang ya, seadanya yang memang kita bisa lakukan. Tapi dengan peduli itu membuat hidup kita bermakna. Kita punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup dengan bisa menyalurkan berkat, berbagi kepada orang, itu buat saya membuat hidup kita benar-benar bermakna. Jadi ini yang tentunya ingin Mbak Dewi turunkan supaya anak-anak punya integritas di dalam dan dipraktekkan atau diaplikasikan dengan dalam kehidupan mereka dengan kejujuran dan lain-lainnya itu tadi ya. Betul. Nah Mbak, ini kan kalau ya saya adalah seorang ibu, Mbak Dewi adalah seorang ibu, kita selalu punya mimpi ya untuk anak-anak kita gitu. Nah kalau Mbak Dewi mimpinya untuk anak-anak, harapannya gitu untuk anak-anak nih gimana Mbak? Seperti tadi saya sampaikan, jadi empati itu yang saya juga ingin tekankan ya. Jadi peduli kepada sesama. Ya, jadi dalam hidup ya dia sudah hidup dengan yang cukup ya, tetapi juga kita harus ingat orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Kalau kita tidak ada orang yang peduli kepada orang lain, kita bisa dari yang terdekat saja dulu gitu loh, nggak usah muluk-muluk, yang dekat lah, yang memerlukan bantuan dari kita. Dengan kita peduli itu tadi, kita benar-benar bisa membagi berkat kepada orang.
Oke, benar sih Mbak. Soalnya kalau kita kemarin ini saya ngobrol bersama dengan Dokter Tan, salah satu ya. juga relawan di Wahana Visi Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa eh, untuk dapat berbagi itu kita harus juga harus terlebih dahulu merasa cukup. Betul. Betul ya. Nah kan cukup itu bukan sesuatu yang wah kita mesti kaya raya atau duitnya mesti banyak atau gimana. Betul. Karena kan berbagi bisa dalam berbagai hal ya. Betul. Dengan gaya yang berbeda-beda. Jadi benar seperti kata Mbak Dewi barusan, ya kita juga gak perlu memaksakan diri. Apa yang kita punya nih. Kalau yang kita punya talenta ya kan itu juga bisa kita gunakan untuk sharing dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah Mbak Dewi dalam hal ini bagaimana Mbak memandang, jadi kan Mbak Dewi ini kan seorang pengusaha ya, seorang pengusaha dengan bisnis yang besar kan dikatakan sebagai seorang filantropis ya kan, berarti kan punya banyak uang tapi juga banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah gimana nih Mbak Dewi melihat konsep ini? Jadi filantropi itu kan kegiatan tidak hanya uang, tetapi juga tenaga, waktu, dan juga tadi disebutkan Becky talenta. Ya. Jadi kita juga mengukur kemampuan kita bahwa apa yang kita bisa bagikan, kita bisa salurkan berkat, itu kita lakukan tanpa memaksakan. Betul. Ya. Dan tentunya uang memang harus kita cari ya, karena kalau kita nggak punya biaya untuk bisa melakukan kegiatan filantropi ya susah ya. Jadi dalam bisnis tadi memang harus ada balance antara bisnis dan kegiatan sosial itu. Jadi ya kalau kita memang diberikan rezeki dalam bentuk uang banyak, dan jangan lupa juga untuk bisa berbagi dengan yang membutuhkan gitu kali ya Mbak ya. Ya karena dalam prinsip saya kita hidup dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terima berkat dari Tuhan, tapi hendaklah kita juga menyalurkan berkat yang dari Tuhan kepada orang yang juga memerlukan. Nah ini berarti merupakan konsep berkat nih yang ya kan dari Ibu Dewi Makes untuk kita semua nih tentang berkat ya. Nah berarti kalau Mbak Dewi sendiri ngelihat humanitas itu seperti apa? Jadi kan humanitas itu kita memandang dan diperlakukan benar-benar sebagai manusia, ya. Jadi kita benar-benar harus bertindak seperti yang kita mau kita diperlakukan orang. Jadi setidaknya kita juga mempunyai empati, rasa peduli terhadap sesama kita. Nah Mbak Dewi kalau untuk apa sih nih harapan Mbak Dewi untuk yang bisa dibagi kepada generasi muda nih yang akan datang. Jadi bisa generasi anak-anak kita tapi juga generasi penerus lagi. Apalagi dikaitkan dengan aktivitas kita di WVI yaitu berbagi berkat dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu ya. Betul. Mbak Dewi, jadi apa nih? Harapan saya, mimpi saya adalah untuk anak-anak muda dan juga ibu-ibu muda ya, karena kan mereka sudah punya penghasilan ya. Jadi untuk menyisihkan ya bagian daripada yang mereka terima untuk anak-anak Indonesia khususnya yang di tempat yang terpinggirkan, yang tidak mendapat, yang tidak merasakan, bukan tidak merasakan ya, artinya mereka tidak mendapat, belum dapat akses mungkin ke fasilitas yang lebih baik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan gitu ya Mbak ya. Karena kalau pengalaman saya mereka itu mempunyai masa depan yang baik ya. Cuma mereka kan nggak dapat fasilitas tadi seperti yang disampaikan. Jadi supaya mereka juga bisa mendapat hak yang sama. Karena mereka adalah manusia yang memang menjadi aset untuk menuju ke Indonesia emas. Nah itu dia tuh. Jadi
perlu kontribusi bersama. Betul. Benar ya? Ya. Kontribusi bersama, kita sama-sama bisa bergerak dengan caranya masing-masing, Betul. ya kan? Tapi bisa saling bahu-membahu, saling dukung untuk memajukan ya Indonesia ini dan Ya. generasi penerusnya, yaitu anak-anak nih. Betul. Anak-anak yang sekarang. benar-benar aset ya. Betul, yang tidak semuanya mendapatkan akses itu tadi, akses pelayanan. Ya. Oke, nah satu lagi sebelum Apa kita nih? tutup nih obrolan kita. Ada nggak harapan atau pesan-pesan gitu ya yang ingin Mbak Dewi sampaikan untuk atau kepada Wahana Visi Indonesia? Untuk Wahana Visi ya. 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 Mm-mm. Jadi dengan Wahana Visi ini saya benar-benar impress, saya kagum dengan mereka yang bekerja di pedalaman. Karena benar-benar kalau tidak ada rasa panggilan, calling itu mereka tidak mempunyai passion yang besar. Iya, iya, Ya. iya. Jadi tetap semangat ya, dan semoga banyak yang bisa mensupport Wahana Visi melalui caranya tadi masing-masing, supaya apa yang menjadi tujuan dari Wahana Visi bisa tersampaikan dengan lebih besar lagi. Oke, jadi dan kita Bu Dewi Makes, saya Becky Tumeu siap untuk selalu ya standby untuk selalu Mulai mensupport jalan lagi kita ya. Soalnya nggak bener deh, Mbak Dewi ngerasain nggak sih dari pengalaman kita jalan ya, itu Iya. makin kan dulu kita nggak pakai jalan ya Mbak, ya belum pernah gitu waktu kita diangkat Hope Ambassador ya kan. Itu kan kayak oh ya udah gitu, kita mensponsori anak, kita membantu, kita tahu visi misinya Wahana Visi, tapi nggak melihat secara langsung tuh beda ya Mbak ya. Betul, Ya. karena pertama kali saya ikut visit ya, saya waktu itu ingat ke Kalimantan, itu saya ikut live in juga di sana, ya, dan merasakan bagaimana hidup di sana. Iya. Dengan kita menyelami kehidupan di sana, Betul. ketemu anak-anak dan Iya. bagaimana reaksi mereka terhadap kita. Kalau saya membuat saya ingin kembali lagi, Iya, benar sih. dan itu memang terjadi, Iya, betul, betul. sehingga menyebabkan saya sudah beberapa kali Iya. mengunjungi Heeh. area dampingan Wahana Visi. Benar. Tadi aja udah disebutin banyak banget. Ya Dan- banyak terputus waktu pandemi memang. Iya ya, Ya. sayang banget itu yang membuat kita rindu juga ya Iya. untuk beraktivitas bersama dengan Wahana Visi Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama. Obrolan kita sangat bermanfaat pastinya untuk teman-teman yang pingin punya gambaran lebih jelas tentang apa saja sih yang bisa dilakukan, apalagi kalau mau bergabung dengan Wahana Visi Indonesia. Ya. Mbak Dewi sehat selalu, bersuka cita, bisnisnya rame terus, Amin. supaya bisa memberkati orang-orang ya Amin. kan, melalui ya kita kan jadi saluran berkat gitu Betul, ya Mbak betul, Dewi ya. betul. Oke, dan salam untuk anak-anak dan cucu tersayang. Salam juga buat Bapak. Baik, terima Oke. kasih sekali Becky Tumeu. Thank you so much, terima kasih. Nah itu ya teman-teman obrolan saya bersama dengan Ibu Dewi Makes, salah satu Hope Ambassador-nya Wahana Visi Indonesia. Jadi untuk mengetahui mengenal lebih baik Wahana Visi Indonesia, ikuti terus Wahana Visi Indonesia's podcast, di mana kita bersama-sama akan membahas banyak hal tentang ya kepentingan yang terkait dengan anak-anak Indonesia. So don't miss it. Ya, kita ketemu lagi di podcast mendatang. Pokoknya this is our days to end child's poverty. Saya Becky Tumeu undur diri. Sampai jumpa lagi.